Oh, kenapa setiap 11 menit dalam hidupku aku harus berisi penderitaan? Kenapa? Mari kita temukan alasan yang mendalam mengapa Squidward selalu ingin sendiri dan merasa bahwa dia adalah individu yang paling tidak beruntung. Bersiaplah untuk menyelami ke dalam pikiran kompleks dan emosi yang rumit dari karakter yang tidak akan pernah kita lupakan ini. Selamat datang di video gua, dan mari kita bahas dilematis Squidward menghadapi dunia. Sebagai tokoh dalam serial kartun terkenal SpongeBob SquarePants, Squidward Tentacle seringkali digambarkan sebagai makhluk pemarah dan kesepian di antara penghuni Bikini Bottom. Namun, di balik ketidakbahagiaan dan sikap cemberutnya, ada filosofi hidup yang menarik dan dalam. Squidward mencari kesendirian sebagai caranya untuk menyelaraskan diri dengan keunikan dan keindividuan yang dimilikinya. Baginya, kesendirian adalah tempat di mana dia bisa mengekspresikan diri secara bebas, melukis, atau memainkan klarinet tanpa gangguan dari SpongeBob dan Patrick. Dalam kesendirian, ia merasa lebih dekat dengan identitas sejatinya, meskipun seringkali dipandang oleh orang lain sebagai penyendiri. Contoh konkretnya adalah ketika Squidward berada di tempat kerjanya di Krusty Krab, restoran di Bikini Bottom. Dia seringkali marah dan tidak sabar dengan tingkah laku SpongeBob dan bosnya yang sangat kikir, Mr. Krab. Kecenderungan untuk merasa terganggu dan marah dengan interaksi sosial yang tidak sesuai dengan preferensinya adalah contoh konkret dari sifat pemarah Squidward. Dia juga mudah kesal dan cenderung memunculkan kemarahan dan ketidakpuasan ketika ada hal-hal yang mengganggunya. Sebagai contoh adalah ketika SpongeBob dan Patrick Star yang riang gembira seringkali mengganggu ketenangannya dan mencoba untuk melibatkannya dalam berbagai kegiatan konyol mereka. Squidward merasa bahwa dirinya adalah individu yang paling tidak beruntung karena ia sering mengalami kegagalan dan ketidakberdayaan dalam mencapai impian dan ambisinya. Meskipun memiliki bakat artistik yang luar biasa, dia terjebak dalam pekerjaan di Krusty Krab yang tidak memuaskan dan hidupnya terasa monoton serta stagnan. Pandangan pesimistisnya terhadap kehidupan membentuk keyakinan bahwa dia adalah magnet dari ketidakberuntungan. Namun, di balik segala kesendiriannya dan rasa tidak beruntungnya, Squidward juga memiliki sisi manusia yang kompleks dan rentan. Ia memiliki hasrat untuk diakui dan dihargai, tetapi seringkali diabaikan atau dianggap tidak penting oleh orang lain. Rasa frustasinya mendorongnya untuk mencari kenyamanan dalam kesendirian, di mana dia dapat melukis dunia imajinernya yang indah meskipun hanya untuk sementara. Filosofi Squidward mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Squidward seringkali menghadapi kegagalan dan ketidakberuntungan dalam mencapai impian dan ambisinya. Namun, dia tidak menyerah. Kehadirannya mengingatkan kita bahwa hidup tidak akan selalu sempurna, tetapi penting bagi kita untuk tetap berjuang, belajar dari kegagalan, dan terus berusaha mencapai tujuan kita. Dalam kehidupan Squidward, ada pelajaran filosofis yang mendalam tentang penghargaan diri, menerima ketidaksempurnaan, dan menemukan kedamaian dalam kesendirian. Meskipun kesendiriannya seringkali dianggap sebagai kesepian, Squidward menemukan cara untuk mengekspresikan diri dan menemukan keindahan di dalamnya. Dan bagaimana menurut kalian?